Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang yang membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa itu ada 10 macam, dan insya Allah ke-10 inilah yang akan kita baca pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah, inayah, berkah dan ridahnya, sehingga insya Allah dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Tak lupa kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan kita, yang telah mengantarkan manusia dari dunia kegelapan menuju dunia terang benderang seperti yang kita rasakan pada kesempatan hari ini. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi disebutkan di dalam kitab Fathul Qaribul Mujib bahwa yang membatalkan puasa itu ada 10. Ya. Wallazi yuftiru bihi as-saimi asyratu asya, yang bisa membatalkan puasa itu ada 10 macam. Ahaduha wa thaniha, yang pertama dan yang kedua adalah ma wasala amadan ila jawf, adanya sesuatu yang sampai ke dalam tenggorokan kita, al-munfatihu au ghairal munfatihi, yang secara langsung atau tidak secara langsung, kal wusuli mim ma'mumati ila rasi, seperti adanya yang menghubungkan ya antara tenggorokan itu untuk sampai ke dalam tubuh kita. Seperti apa? Kalau orang misalnya diimpus ya, atau ada orang yang dibantu untuk makan, yang mana makanannya itu disuntikkan ya masuk ke dalam perutnya melalui selang. Nah, orang yang seperti ini, atau apabila ada orang yang makan dengan mempergunakan alat seperti itu, maka puasanya pun batal. Wal muradu imsakus saim, yang dimaksud dengan batalnya puasa orang yang melaksanakan puasa adalah wusulu ainin ila ma yusamma jawfan, adanya sesuatu yang sampai atau yang lewat di tenggorokannya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al huknu fi ahadi sabilain, kita suntikkan atau kita memasukkan ke sesuatu ke dalam dubur kita atau kemaluan kita. Jadi dari pantat atau dari kemaluan. Ketika ada sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita melalui ini, maka itu adalah dianggap sebagai yang membatalkan puasa. Ini ada orang yang biasanya susah BAB. Ada yang macam pil yang dimasukkan ke dalam pantat, tapi itu kan tidak sampai di perut, hanya untuk melicinkan saja. Makanya ketika ada orang yang pakai seperti itu, ini tidak batal, puasanya tidak batal. Ya, kalau tidak salah obatnya namanya Dulcolax. Ya, Dulcolax ini untuk melicinkan ketika ada orang yang susah BAB, itu kan tidak sampai di perut, hanya sampai di
dasar daripada dubur kita, dasar pantat kita yang jelas sudah sampai nih di situ, maka dia hancur dan dengan demikian akan mudah kita akan BAB. Nah, ketika ada orang yang seperti itu maka tidak apa-apa. Ya, ini tidak membatalkan. Yang masuk di situ adalah memasukkan sesuatu yang bisa sampai mengantarkan sampai masuk ke perut kita. Ya. Wahia dawa yuhkinu bihil marid fi kubulin aw duburin al mu'abbiru anhuma fi matani bisabilain. Ya, adanya obat yang kita masukkan dari pantat atau dari kemaluan untuk supaya bisa masuk ke dalam tubuh kita, menyerap seluruh tubuh kita. Ini yang tidak bisa. Ya, jadi kalau misalnya ada orang diinfus, ada itu tidak boleh, semuanya tidak boleh. Jadi ada obat yang dimasukkan atau disuntikkan, bahkan disuntik sendiri itu tidak bisa. Ya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena adanya sesuatu yang masukkan ke obat ke dalam tubuh kita dan akan menyerap ke seluruh anggota badan. Tapi kalau dulu kolaks ini tadi tidak, hanya sampai ke dasar dubur kita. Ya, jadi itu perbedaan antara orang yang susah BAB dengan orang yang menyuntikkan sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan bahkan bukan saja dari dubur dengan atau dari kemaluannya, di seluruh tubuh. Orang sekarang misalnya divaksin, vaksin COVID-19 di lengan, maka itu juga tidak boleh. Kalau ada orang divaksin di bulan suci Ramadan di waktu siang atau sebelum sampainya orang berbuka puasa, maka puasanya batal. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Warabi'u ya wal kai'u amadan. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya bahwa yang keempat yang membatalkan puasa itu adalah muntah secara sengaja. Dikatakan juga fa'ilam yang otamat la yubtil saumahu. Jika tidak disengaja maka puasanya tidak tetap sah. Wal khamisu al wata'u amadan fil faraj. Ya, melakukan hubungan istri atau memasukkan sesuatu ke dalam faraj, kemaluan. Nah, ini juga yang membatalkan puasa. Melakukan jima, hubungan, masuknya si Said ke dalam senap. Tak makna lah baco kilala na ibace. Ketika seperti itu terjadi, maka puasanya batal. Dan bahkan orang yang melakukan hubungan suami istri di waktu siang di bulan suci Ramadan, maka dia dikena denda puasa ya selama 2 bulan berturut-turut, atau memberikan makanan kepada orang miskin ya sebagai dendanya. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala yuftiru shaimu bil jima'i nasyan. Jadi ya tidak batal puasanya orang yang melakukan jima kalau dalam keadaan lupa. Wasadisu al-inzalu huwa khurujul mani ya an mubasyarah bila jima'in ya muharraman kana ka ikhrajihi biyadihi aw ghairi muharramin ka ikhrajihi biyadi zawjatihi aw jariyatihi ya an khurujil mani bihtilamin fala iftara bihi jasman. Di sini kalau istilahnya hubungan suami istri tadi kan sudah jelas. Sekarang ini bagaimana ya, karena yang membatalkan puasa juga adalah keluarnya mani. Nah, keluarnya mani ini ada 2. Ada disengaja, ada yang tidak disengaja. Kalau disengaja, apakah secara langsung atau tidak langsung, dia yang sendiri mengeluarkan atau istrinya ya yang membantu mengeluarkannya, atau dulu yang namanya budak yang membantu mengeluarkannya, maka itu puasanya batal. Tetapi kalau ada orang yang keluar maninya dalam keadaan mimpi ya, yang biasanya disebut dengan mimpi basah, maka puasanya tidak batal. Kemudian wasabi'u
ya ila akhiril asyara al haid wan nifas wal majnunu waridah. Jadi yang ketujuh sampai terakhir yang membatalkan puasa itu adalah haid. Ada perempuan sementara berpuasa, ya, kemudian di waktu siang sebelum masuk waktu terbenamnya matahari, biar nanti 5:30 yang jelas sebelum masuk waktu terbenamnya matahari, maka pada saat itu puasanya batal. Ya. Wan nifas, ya, darah nifas itu juga batal. Wal majnun, ya. Jadi ada orang sementara berpuasa penyakit gilanya datang, gilanya kambuh, maka pada saat itu puasanya pun batal. Wariddah, dan orang yang murtad. Jadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 10 yang perlu tadi kita perhatikan dalam melaksanakan puasa, yang karena jika itu terjadi dalam diri kita dan kita lakukan dalam keadaan sengaja, maka puasa yang kita lakukan itu batal. Dengan demikian, maka karena kita membatalkan dengan sengaja, selain daripada melaksanakan hubungan suami istri, maka dia wajib mengqada di luar bulan suci Ramadan. Ya, tetapi bagi mereka yang suami istri melakukan hubungan suami istri di waktu siang, maka jauh lebih besar dendanya, ya, karena dia harus membayar kafarah berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberikan makan, ya, dalam memberikan makan itu kadarnya sejumlah berapa biayanya sekali dia makan, dan dia harus memberikan makan sebanyak 60 orang, ya. Nah, ini barangkali yang sempat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan dan ridhanya, sehingga insya Allah dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.